Gimana kalau gue kasih tahu di sini bahwa semua doa lu itu salah dan sia-sia karena lu nggak ngerti tentang 3 hal ini. Kita langsung aja sama-sama bahas pelajaran tentang berdoa. Pertama, berdoa itu bukan saat lu perlu Tuhan doang. Yes, kalau lu ada masalah dan gak ada lagi yang bisa nolong lu cuma bisa berdoa. Dan gak ada salahnya lu doa ketika emang ada masalah. Tapi kebanyakan orang itu cuma doa pas mereka lagi benar-benar butuh doang. Pas mereka lagi ada masalah, lagi jatuh, baru semuanya pada ingat sama Tuhan. Padahal doa itu bukan tombol darurat. Doa itu kayak nafas, harus setiap hari. Kalau lu cuma doa pas kepepet, itu sama aja kayak lu ngajak ngobrol temen ketika lu mau minjem duitnya dia doang. Jadi, sebaiknya doa itu harus rutin, supaya lu punya hubungan akrab sama Tuhan. Bukan cuma hubungan transaksional seperti lu minta dan Tuhan kasih. Gue yakin banget bro, Tuhan juga akan seneng kalau lu curhat sama dia meskipun dia juga udah tahu hari-hari lu gimana. Bahkan, Tuhan akan sangat seneng kalau lu berdoa hanya untuk mengucapkan rasa syukur akan kebaikannya di dalam hidup lu. Dan juga, mengucap syukur ini bukan hanya ketika lu lagi seneng, lagi dapat duit banyak, baru abis diterima cewek atau cowok. Ya kalau cuma gitu mah semua orang juga pasti bisa. Melainkan, bisa nggak lu mengucap syukur juga ketika kondisi lu lagi down di dalam hidup, di saat semua orang ninggalin lu, di saat lu lagi lemah. Nah, kalau lu masih bisa mengucap syukur juga, itu baru hebat bro, baru mantap. Gua rasa Tuhan juga pasti nggak akan tega kali ngelihat kondisi lu seperti itu. Dia pasti akan langsung memberikan lu kekuatan dan jalan keluar akan semua masalah yang lu punya. Kedua, doa itu harus disertai dengan aksi nyata. Nah, di sini banyak orang yang salah kaprah bro. Berdoa tanpa berbuat apa-apa itu sama aja kayak lu minta lulus ujian tapi nggak pernah belajar. Tuhan bisa banget nih bukain lu pintu, tapi lu yang harus jalan masuk ke pintu tersebut. Lu mau rezeki, ya lu juga harus cari peluangnya. Lu mau sehat, ya lu juga harus jaga pola makan dan juga berolahraga. Kalau lu cuma doa tanpa aksi, yang lu minta itu nggak akan pernah kejadian bro. Karena doa itu bukan pengganti kerja keras, tapi itu adalah penguatnya. Misalnya nih, lu mencoba berjuang dapetin beasiswa, lu berdoa sama Tuhan, tapi lu nggak mau belajar dan malas berusaha, ya itu mustahil akan tercapai bro. Dan lu jangan salahin Tuhan kalau lu nggak dapet beasiswanya, karena itu semua salah lu. Ada hukum yang mengatakan bahwa aksi sama dengan reaksi. Berarti kalau lu bereaksi bagus, pasti reaksinya juga akan bagus. Kalau lu memberikan 200% effort, hasilnya juga pasti tidak akan mengecewakan. Ya anggaplah lu masih nggak dapat beasiswanya, tapi at least lu sudah lebih baik dari diri lu sebelumnya. Karena lu sudah pasti belajar mati-matian, lu menjadi orang yang disiplin, konsisten, dan lain-lain. Dan semua habit ini itu akan terbentuk di dalam diri lu untuk masa depan lu. Jadi nggak ada salahnya lu effort untuk diri lu sendiri, karena semuanya akan kembali ke diri lu juga. Ingat, kalau lu menabur yang baik, lu juga pasti akan menuai yang baik bro. Tapi kalau lu menabur yang buruk, pasti lu akan menuai yang buruk juga. Atau contoh lainnya misalnya nih, lu berdoa pengen dapet cowok atau cewek yang baik. Lalu Tuhan kasih nih calon pasangannya yang baik di depan lu. Tapi lu sendiri masih pengen main-main, gak mau effort, bahkan lu sendiri yang ngejauhin orang itu. Terus lu malah jadi kecewa sendiri karena gak nemu-nemu pasangan yang baik. Di sini bukan Tuhan yang salah atau jahat, tapi lu yang salah karena tindakan lu gak sesuai sama keinginan lu. Nah ketiga, serahkan semuanya pada Tuhan. Poin terakhir ini bikin hati lu jadi tenang. Karena setelah lu doa, setelah lu berusaha, lu harus serahin hasilnya sama Tuhan semuanya. Entah bagaimanapun, iya, enggak, atau tunggu, lu harus percaya sama Tuhan bahwa Dia akan selalu memberikan jawaban yang terbaik di waktu yang tepat. Jawaban dari doa itu perlu kesabaran bro. Ya Tuhan bisa aja sebenarnya jawab doa lu hari ini, atau bahkan besok, minggu depan, tahun depan, atau bisa juga beberapa tahun lagi. Misalnya nih, lu berdoa pengen mobil CR-V sama Tuhan. Tuhan juga pengen jawab doa lu, dan Dia juga pasti mikirin nantinya ke depannya ketika mobil CR-V itu sudah di tangan lu kayak gimana. Tuhan juga pasti mikirin biaya hidup lu.
Lu sanggup gak ngurus maintenance mobilnya? Lu sanggup gak bayar bensinnya yang mahal? Lu sanggup gak bayar pajaknya? Dan lain-lain. Jadi Tuhan itu menjawab doa, nggak langsung, nggak instan, tiba-tiba dikabulin. Tapi kadang ada perlu tahapan yang lu harus lewati. Kalau doa lu langsung dijawab, lu jadi juga nggak akan pernah ngerasain perjuangannya, dan lu akan nyepelein hasilnya, dan menganggap semua itu tidak ada apa-apanya. Dan jangan lupa, jangan sekali-sekali lu nyalahin Tuhan karena hasil yang lu doain itu berbeda dari kenyataan yang lu dapat. Karena banyak banget hal di dunia yang kita nggak ngerti, tapi ternyata itu untuk kebaikan kita di masa depan. Bahkan nih ya, sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, kita itu siapa sih sampai minta-minta dan maksa mulu ke Tuhan? Pernah nggak sih lu mikir, banyak banget orang udah diciptain, nggak pernah bersyukur, dan sering banget diantara mereka itu malah menghujat Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau lu berdoa, percaya aja sepenuhnya sama Tuhan. Tugas kita itu adalah melakukan yang terbaik dan terus bergerak maju. Kalau lu abis doa sama Tuhan dan ternyata malah ditinggalin cewek atau cowok lu, ya udah berarti mereka bukan orang yang ditakdirkan untuk sama-sama lu. Yang paling penting, lu sudah effort ke mereka, sudah give the best, sudah nunjukin potensi dan value lu. Jadi sekali lagi ya, doa itu bukan cuma ngomong ke langit dan berharap emas turun langsung dari langit. Doa itu tentang hubungan lu sama Tuhan, tentang aksi, dan tentang kepercayaan penuh dan rasa berserah penuh sama Tuhan. Kalau 3 hal ini udah lu terapin, gua rasa doa lu gak akan sia-sia lagi. Yuk, mulai hari ini kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa sama Tuhan dengan intensi yang benar juga. Stay positive.